membahas tentang mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik, baik ya mitra kerja dan pasangan hidup yang serasi memang mempunyai watak yang berbeda, bahkan bertolak belakang, bahkan teamwork ini kan harus kita cari watak yang berbeda-beda agar semakin tangguh, semakin kompak ya. Dan seperti kita ketahui bahwa ya puzzle ini adalah sesuatu permainan yang membuat ya rangkaian-rangkaian yang sisi yang berbeda-beda ya. Namun kalau puzzle permainan kan cuma kecil ya, sehingga dengan cepat mungkin kita bisa merangkai. Ya. Kalau puzzle rumah tangga karena besar, luas ya, maka dalam merangkai puzzle rumah tangga memang perlu petunjuk ya. Buat kita keluarga muslim tentu petunjuk yang hakikihnya itu adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis, dan kesepakatan para ulama atau jumhur para ulama. Di sini juga masuk ya tentang penelitian-penelitian para ilmuwan ya untuk bisa menjadi petunjuk dalam merangkai puzzle ya. Kemudian kita sudah sama-sama tahu dalam surat Ali Imran ya, ayat 36 ya, bismillahirrahmanirrahim, wa laisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini sudah sangat mendasar. Waktu itu kita sudah detail sekali menjelaskannya. Alhamdulillah Pak Peri beserta Ibu juga senantiasa mengingat dan juga dipraktekkan. Wah, Masya Allah ya. Dan kemudian ya dalam surat Al-Isra ayat 84, bismillahirrahmanirrahim, Kul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi memang manusia itu sudah ada pembawaannya masing-masing, termasuk watak ya, dan tentu karena watak semua itu bagus, jadi kita dilarang ya underestimate terhadap watak seseorang, dan karena di sini langsung digaris bawahi, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dan kemudian juga dikatakan dalam surat Asy-Syam ayat 8 sampai 9 ya, fa'alhamaha wujuha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi kalau dari risetnya para ilmuwan ini ditemukan bahwa sebetulnya memang memberikan sebuah takdir program yang ada di setiap manusia dan ada kekuatan dan kelemahan. Jadi kalau di dalam Asy-Syam ini firmannya itu kefasikan dan ketakwaan, dan disepakati bahwa jiwa itu ada di otak bentuk berupa program-program kehidupan. Jadi ini luar biasa ya. Jadi para ilmuwan ini penelitiannya itu memperkuat kita untuk meyakini bahwa betul apa yang Allah firmankan dalam Quran. Dan kalau kita bicara lagi tentang otak ya, otak ini banyak sekali programnya yang kita sudah pelajari bersama-sama ya. Dan tentu pada saat kita berbeda watak ini, kita perlu juga mendalami bagaimana kita untuk bisa beradaptasi dengan watak yang berbeda, terutama pada pasangan. Dan kita tahu watak itu adalah genetik, ya. Jadi ada dua jenis watak pada diri kita, karena satu turunan ayah dan satu turunan ibu, ya. Walaupun mungkin tidak persis, jadi ibu dan leluhur ke atas, ayah juga leluhurnya ke atas. Ya. Inilah kromosom yang membawa DNA. Ya. Dan kalau kita lihat di mana sih posisinya di dalam otak itu, ini di daerah lobus parietalis yang warna kuning. Ya, saya review sedikit ya. Dan kemudian ya waktu itu Pak Ferry juga mengatakan bahwa perbedaan suami istri itu ya harusnya cari ruang tengahnya atau kamar tengahnya. Itulah yang kita sebut beradaptasi. Dan untuk bisa beradaptasi kita perlu juga ilmunya supaya sebagai bahan dasar untuk ya menjadi sebuah referensi bagaimana mencari kamar tengahnya atau ruang tengahnya. Dan semua ilmu itu nanti akan masuk di otak paling depan kita ini yang disebut lobus frontalis. Nah, disinilah yang kita sebut membentuk karakter. Ya. Di dalam otak itu nanti, karena memang programnya sudah ada, tinggal kita mengkoneksikan. Sehingga kita diminta untuk ya sering-sering sebut atau akses kekuatan watak dan ya reduce atau kurangi kelemahan watak. Caranya gampang, yaitu kita sebut-sebut. Ya, kita mensucikannya dengan kita menyebutnya dan bersyukur dan menerima ya apa watak yang diberikan Allah pada kita.
Kemudian kenapa kita bisa mendeteksi watak seseorang baik lewat perilakunya, ya pola pikirnya dan sebagainya. Karena apa pesan yang ada di otak itu akan jalan ke sistem saraf. Karena sistem saraf ini ya kerjanya seperti kabel listrik, dia membawa pesan termasuk pesan watak. Sehingga di dalam bentuk seorang manusia itu makanya banyak sekali bisa dipelajari gitu. Mulai dari sudut mata, sudut bibir, hidung, ya luas wajah, kemudian sikap berdiri, dia bicara dan sebagainya. Bahkan mungkin kerja dalaman organnya itu ya termasuk juga diwarnai oleh jenis watak. Ya, itulah makanya mengapa ilmu watak sejak dulu sudah ada, karena melihat bahwa setiap orang itu ada jenis-jenis wataknya yang berbeda, tapi sekumpulan yang perbedaan itu juga ada kesamaannya. Hanya tinggal nanti bedanya itu yang untuk di otak di depan itu bagaimana pendidikannya, bagaimana pengalamannya, bagaimana budayanya. Baik. Kemudian watak. Ya, ada beberapa cara sebetulnya untuk mendeteksi watak. Ya. Namun kita tahu bahwa watak ini oleh teman-teman psikologi itu membagi 3 besar. Ya, introvert, ekstrovert, dan ada namanya ambivert. Ambivert ini separuh introvert, separuh ekstrovert. Ya. Ini pembagian 3 besarnya. Kemudian bagaimana ciri-cirinya ya? Yang ciri-ciri introvert ini lebih memilih ada di tempat sepi. Jadi kalau ada orang senantiasa lebih memilih ada di tempat sepi, itu kategori introvert. Kemudian kalau ekstrovert ya lebih semangat ketemu orang baru. Kalau kita semangat ketemu orang baru, ya bisa jadi kita kategori yang ekstrovert. Tapi kemudian ya ambivert bagaimana? Ambivert tergantung sikon. Ambivert ini karena perpaduan introvert ekstrovert, jadi kadang mau memilih tempat sepi, kadang juga ya semangat ketemu orang baru. Itu kalau kita merasa seperti itu, ya bisa jadi kita masuk kategori ambivert. Ya. Atau ya introvert ini adalah lebih produktif di tempat tertutup. Jadi kalau selama ini kita merasa kita lebih produktif di tempat tertutup, di dalam ruangan kah? Ya, atau malah sendiri, ya, itu introvert. Nah, kalau ekstrovert itu ya lebih produktif di tempat terbuka. Kalau kita selama ini merasa kalau saya di luar ruangan, di luar kantor lebih produktif, berarti kita ya kategorinya yang ekstrovert. Ambivert bagaimana? Ambivert ya bisa keduanya. Produktif di tempat tertutup, produktif juga di tempat terbuka. Berarti itu yang separuh-separuh, itu introvert, ekstrovert. Nah, kita sebutnya ambivert. Ya. Kemudian ya kita lihat lagi perbedaan-perbedaannya introvert, ekstrovert, dan ambivert. Ya. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi kalau orang-orang introvert ini kalau mau energinya ya muncul lagi ya lebih baik menyendiri dulu gitu. Kalau ekstrovert terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Ini ekstrovert. Jadi kadang-kadang ada orang ekstrovert dia sakit atau nggak enak perasaan, malah dia pergi ke tempat ramai. Ini ciri-ciri orang ekstrovert. Kalau ambivert ya tergantung situasi kondisi, bisa terpulihkan energinya sendirian, bisa juga rame-rame. Ya, ini ambivert. Kemudian apalagi ciri introvert, lebih suka bekerja atau belajar sendiri, introvert ini. Jadi dalam selama kehidupannya dia lebih merasa ya saya suka kerja sendiri aja. Walaupun berusaha untuk berinteraksi, untuk bisa juga kerja bersama. Tapi kalau ditanya saya lebih suka kerja sendiri dan belajar sendiri. Itu introvert. Ekstrovert ya lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Ini ekstrovert. Ambivert tentu bisa sendiri, bisa juga beramai-ramai. Ini ambivert. Kemudian apalagi biasanya introvert akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Itu ya kalau selama ini kita merasa ya pikir dulu baru ngomong, ya bisa jadi kita introvert. Dan kalau ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan, baru terpikirkan langsung diucapkan. Kalau selama ini seringnya lebih banyak kayak seperti ini mengatakan apa yang dipikirkan, berarti kita ekstrovert. Ya. Ambivert bisa lebih banyak berpikir, bisa juga lebih banyak bicara. Ya. Ini memang ambivert separuh-separuh ya. Kemudian introvert cenderung lebih pendiam, ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos, ya. Ambivert ya akan ceplas-ceplos pada situasi tertentu. Ini ciri-ciri antara introvert, ekstrovert, dan ambivert. Jadi pembagian besar ini terdiri dari 3 ini. Ya.
Dan kalau waktu pertemuan kita sebelumnya, kita belajar yang lebih dalam lagi dengan teknik yang seperti waktu itu ya, bikin teater, mau jadi penonton kah, sutradara atau artis. Ya. Pilih 2 di antara 4 ini. Dan tentu yang memilih penonton itu kita sebutnya pragmatis, hasratnya damai, ciri khasnya pengamat. Kemudian yang pilih penulis skenario kita sebutnya melankolis, hasratnya sempurna, ciri khasnya pemikir. Ya. Kemudian juga yang pilih sutradara kita sebutnya istilahnya koleris, hasratnya mengatur atau mengorganize, ya, dan ciri khasnya pelaku. Ya. Kemudian juga yang pilih artis kita sebutnya sanguinis, hasratnya gembira, dan pembicara. Ya. Nah, yang mana introvert, yang mana ekstrovert, yang kalau pilihannya itu yang di bawah, ya, pragmatis, melankolis, pragmatis, lah inilah kategori introvert. Ya. Kalau pilihannya di atas, sutradara, artis, atau artis sutradara, ini yang kategorinya ekstrovert. Kalau atas bawah ya artis dan penonton atau penonton artis, sutradara, penulis skenario atau kebalikannya penulis skenario atau sutradara, ini juga yang disebut ambivert. Dan biasanya disebut juga secara internasional nih peaceful phlegmatic. Ya, dia memang ciri khasnya the watcher. Kemudian juga perfect melancholy, ya the thinker. Ya, dan kemudian juga powerful choleric, the doer. Ya ini pelaku ini istilahnya ya. Kemudian popular sanguine, the talker. Ya. Dan ciri khas dari yang introvert ini ya dia memang introvert, pesimistik. Pesimis itu bukan jelek ya. Pesimis itu adalah bentuk kehati-hatian ya. Kemudian soft spoken. Orang yang wataknya introvert itu pasti ngomongnya lebih lembut. Ya. Kemudian kalau orang ekstrovert ini ciri khasnya ekstrovert, optimis, ya dia berterus terang ya, ceplas-ceplos ya. Dan kalau yang ambivert, popular dan peaceful ini atau artis dan penonton ini memang yang disebut ambivert dan relationship oriented ya, dia orientasi hubungan. Ini banyak teman yang biasanya ini popular peaceful ya. Kemudian kalau yang powerful choleric dan perfect melancholy ini ambivert yang task oriented ya, orientasi tugas. Jadi orang yang koleris, melankolis atau sutradara dan penulis skenario atau kebalikannya penulis skenario dan sutradara ini memang watak-watak yang orientasi tugas. Kalau populer atau sanguinis, pragmatis atau artis dan penonton atau kebalikannya dia orientasinya memang hubungan. Inilah sebetulnya kesimpulan dari watak-watak itu. Dan kemudian untuk motivasi pasangan, maka kita perlu mengetahui kebutuhan emosional setiap watak. Nah, ini kita dalamkan. Jadi, bila kita punya pasangan seorang pragmatis, ya, peaceful tadi, ya, hasratnya kita tahu mereka memiliki kedamaian dalam kehidupan. Kemudian apa yang kebutuhan emosionalnya pada orang pragmatis atau penonton ini? 1, kedamaian. Jadi kepribadian pragmatis menginginkan kedamaian dan tidak banyak tekanan. Ini kebutuhan emosinya ini. Jadi kalau kita punya pasangan pragmatis itu dia malah ya kesel kalau terlalu ditekan. Ya. Kemudian jadikanlah sesuatu itu kedengarannya mudah dan tunjukkan bahwa Anda siap membantu. Kalau kita bilang sama pasangan yang pragmatis, kita harus bilang ini gampang kok ya, ini gampang kok Mas. Ini gampang kok Mbak, misalnya gitu ya. Kalau kita juga punya anak kayak gitu ya. Atau misalnya seorang istri yang pragmatis ya. Ini gampang kok Bunda, misalnya gitu. Dan bilang ya insya Allah nanti ya ayah siap bantu. Nah, itu sangat-sangat kebutuhan emosional pragmatis sangat terpenuhi kalau kita bisa seperti ini. Kemudian bujukan lembut akan membuahkan hasil. Jadi kalau punya pasangan pragmatis ditekan-tekan malah nggak jalan itu, kaku dia. Ya, tapi kalau membuat malah berhasil. Ya. Bentakan membuat kelumpuhan, makin nggak bisa jalan ini. Sama kalau kita punya anak yang damai juga, makin dibentak makin dia nggak bisa jalan. Ya, ini memang kebutuhan emosionalnya seorang pragmatis. Yang pertama yaitu kedamaian. Ya.
Makanya sering banget orang pragmatis itu kalau ditanya ya ciri khasnya ini ya, apalagi kalau diajak makan ya, mau makan apa? Pasti jawabnya terserah. Jadi kalau kita orang pragmatis atau punya pasangan pragmatis itu senantiasa satu kata terserah itu lebih banyak dibanding memilih sendiri seperti itu. Dan orang pragmatis karena jarang marah, maka energinya habis dipakai untuk handle damai tadi. Makanya perlu waktu tidur yang lebih panjang dibanding watak lain. Dan untungnya di mana saja mudah tidur. Ya, ini ciri khas pragmatis ya. Dan kemudian apalagi kebutuhan emosionalnya harga diri. Ya. Jadi orang pragmatis ini karena dari kecil dia selalu mengalah ya. Jadi dari kecil dia merasa selalu tertindas seperti itu. Makanya pas waktu dia menjadi seorang pasangan, dia butuh sekali harga diri ini. Ya. Dan kemudian ya membutuhkan seseorang untuk membangun harga diri mereka dengan mendorong mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Karena kadang-kadang kalau ditanya seorang pragmatis ini atau seorang penonton ini, dia selalu bilang, ya gitu deh, nggak tahu, biasa aja. Padahal sebetulnya dia kepengen juga dia ada yang mengungkit untuk ya perasaannya ya. Tapi itu tadi orang pragmatis ini sangat kesel kalau dia dilangkahi. Jadi kalau kita punya pasangan pragmatis, katakanlah suaminya pragmatis kan, terus mau kemanapun kita pasti kan dibolehkan kan. Ya. Tapi banyak juga istri-istri yang suaminya pragmatis karena merasa bahwa pasti dibolehin, nggak usahlah kita minta izin, itu tersinggung banget itu bisa. Ya. Karena pasangan pragmatis menganggap saya tuh udah baik loh, udah apa-apa diizinin loh, ya masa dia minta izin aja nggak mau kan gitu. Walaupun akan jawabnya terserah, ya. Atau misalnya seseorang istri gitu ya, mau kita ajak makan, istrinya yang pragmatis, ya, suami harus tetap tanya. Ya, Bunda mau makan apa nih? Mau makan seafood atau makanan Padang kan gitu. Walaupun dia jawabnya terserah, tapi waktu ditanya itu sudah mengangkat harga dirinya. Itu dia senang banget. Ya. Bahkan misalnya sebagai seorang ibu juga, ya anaknya tanya ibunya tentang Bunda mau A atau B. Walaupun selalu jawabnya terserah nak, terserah, tapi itu udah senang banget harga diri ini terangkat. Ya. Nah ini kebutuhannya pragmatis. Berikutnya apalagi kebutuhan pragmatis. Keberartian, ya sangat berarti, ya dan ingin diikut sertakan. Jadi tetap juga kalau ada sesuatu acara dia mau diajak gitu. Walaupun kadang-kadang ya nggak mengajukan bahwa ikut dong saya nggak. Dia butuh Bunda ikut yuk, Umi ikut yuk, Ibu ikut yuk gitu. Karena kalau nggak diajak gitu dia ya udahlah. Lebih istirahat di rumah gitu kan tidur. Ya. Dan kemudian dengarkanlah pendapat mereka dan hindari menginterupsi atau menepis komentar mereka. Terutama laki-laki ya. Karena laki-laki pada umumnya pada saat dia bicara dengan orang lain tidak suka diinterupsi istri. Itu adalah laki-laki, otak laki-laki. Ditambah lagi dia pragmatis gitu. Ya, paling enggak ya apa yang dia komen kita ya terima dulu gitu, ya. Kemudian jadikanlah orang dengan watak ini merasa berharga dan bukan hanya sekedar perabotan. Karena kadang-kadang suka diremehkan. Padahal dia punya kekuatan yang luar biasa ini pragmatis. Jadi inilah kebutuhan emosionalnya. Ya. Dan dalam pekerjaan bagaimana pragmatis ini? Pragmatis ini kan tenang, dapat diandalkan, objektif, kalem, diplomatis. Ya. Jadi dalam pekerjaan apa? Piawai dalam menangani perseteruan. Jadi kalau kita punya pasangan pragmatis itu dia senantiasa itu sering dijadikan tempat curhat oleh orang-orang banyak bahkan keluarga gitu. Makanya pragmatis ini cocok banget ini jadi konselor, jadi psikolog, ya psikiater, pokoknya yang menangani perseteruan ya. Mungkin jadi pengacara juga. Ya. Jadi hakim-hakim juga bagus ini pragmatis ya. Baik, kemudian mengatasi masalah secara objektif ya dan juga dapat diandalkan untuk pekerjaan yang monoton. Jadi kalau kita punya pasangan pragmatis ini dia mengerjakan pekerjaan yang monoton itu kuat banget dibanding watak yang lain. Dia kuat sekali mengerjakan monoton ya. Dan sebagai pemimpin, jadi pragmatis juga bisa jadi pemimpin tapi dengan ciri khas pragmatisnya ya. Sebagai pemimpin, watak pragmatis ini pemimpin yang tenang ya. Kemudian pandai menguasai diri, kemudian
tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauannya semata-mata. Jadi kalau pimpinan pragmatis itu kalau rapat misalnya bersama 10 orang ya, kalau dia mau ada sesuatu ya semua 10-10-nya ditanya itu biasanya. Ya, karena dia sebetulnya dia nggak enak untuk ya mengambil keputusan berdasarkan ya dirinya sendiri. Dia harus tanya bapak, tanya ibu, tanya bapak dan semuanya gitu. Ya, ini memang kepemimpinan pragmatis, kepemimpinan damai namanya. Ya, nah inilah orang pragmatis. Ya. Kemudian kalau pasangan kita melankolis atau dia pilih penulis skenario, ini kan hasratnya memang mengerjakan segalanya secara sempurna dan teratur. Waktu itu kita sudah membahasnya, ciri-ciri khas yang paling gampang didapati itu adalah sejak kecil sampai sekarang pencet pasta gigi kalau mau sikat gigi itu dari bawah ya. Karena senantiasa mau sempurna. Ya. Dan kebutuhan emosional dari kepribadian melankolis itu apa? Satu, dukungan. Ya. Apa maksudnya dukungan? Ya, dukungan di sini adalah mereka mudah tersinggung jika Anda mengolok mereka atau menjadikan mereka bulan-bulanan cerita Anda. Orang melankolis ini kan sangat sensitif ya, karena serius. Jadi dia tersinggung kalau istrinya itu ya ngeledek atau mengolok-olok atau ceritain ya ke orang lain tentang ya suaminya ini atau tentang pasangannya ini. Kebalikan juga istrinya juga. Ya, kalau istrinya melankolis dia kesel banget kalau dia diolok-olok gitu ya, dicandain yang kelewatan gitu. Karena dia butuh kebutuhan emosionalnya ini kan dia itu sempurna dan teratur. Ya. Kemudian apalagi kebutuhan emosionalnya ruang. Jadi kalau pasangan butuh ruang sendiri mereka. Biar mereka aja yang rapiin sendiri. Kecuali ya pasangan ini meminta pasangannya untuk merapikannya gitu. Tapi dia lebih senang ngerapiin sendiri, naruh sendiri karena pasti rapi taruhnya itu. Ya. Rapi dan teratur ya dan hafal di mana letaknya. Makanya orang melankolis, pasangan yang melankolis ini dia butuh ruang sendiri. Kalaupun nggak ada ruang khusus ya sudah ada pojok tempat dia ya meletakkan semua barang-barangnya ya dan jangan sentuh barang mereka. Kemudian apalagi ketenangan, dia butuh sesuatu ketenangan. Mereka tidak suka kebisingan dan kekacauan, ya. Kemudian mereka butuh tempat di mana mereka dapat menjauhkan diri dari keluarga. Paling tidak misalnya kalau terlalu bising keluarganya, jadi dia harus ya masuk ke dalam ruangannya untuk tenang lagi. Kenapa? Karena dia kan pemikir. Jangan heran kalau kita punya pasangan melankolis, terutama yang suami melankolis, mungkin datang keluarga dari mana gitu ya, datang rame-rame, dia cuma ketemu sebentar, habis itu minta izin masuk ruangannya. Itu nggak usah heran, karena banyak istri juga kaget nih, ya atau tersinggung kan juga istrinya gitu, ini keluarga saya datang, kenapa dia masuk ruangan ya gitu. Padahal itu memang kebutuhan emosionalnya untuk tenang. Jadi kalau tempat ramai itu hanya bisa sebentar saja. Ini yang harus kita pahami ya. Kemudian apalagi kestabilan. Ya. Mereka sangat membutuhkan keteraturan dalam kehidupan mereka. Ya. Bantulah pasangan Anda yang melankolis ini untuk menjaga jadwalnya agar mereka terhindar dari stres. Jadi kalau dia bilang sudah jam 8 ya sebelum jam 8 kita sudah siap. Ya. Kalau kita punya pasangan melankolis ya. Ini sebetulnya kan asik ya sebetulnya kalau kita sudah tahu seperti ini gitu. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak tahu, kita ya lewat-lewat sedikit ya pasangan yang melankolis ini udah males aja duluan, udah kesel dulu. Nah ini melankolis. Ya. Kemudian dalam pekerjaan orang melankolis ini bagaimana? Ya, dia kemampuannya detail, mendalam. Ya. Kemudian kemampuan analisanya juga tinggi, ya karena pemikir. Ya. Standar tinggi. Dalam pekerjaan orang melankolis standar tinggi. Mau yang bagus saja. Ya, bagus, rapi, detail, sempurna kan itu. Dalam pekerjaan orang melankolis, ya. Kemudian prestasi tinggi. Ya, orang melankolis nggak mau ya standarnya ece-ece atau prestasinya itu rendah banget. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang tadi selalu melakukan sempurna dan teratur. Maka prestasinya juga tinggi. Ya, ini dalam pekerjaan orang melankolis, ya. Dan kemudian kalau sebagai pemimpin melankolis itu bagaimana? Mampu mengorganisasikan dengan baik. Karena dia selalu hasratnya sempurna dan teratur. Ya. Kemudian memiliki kreativitas yang mendalam. Ya.
Kalau dia punya ide atau kreativitas gitu ya, itu dipikirkannya mendalam dan ingin dilakukan sampai mendalam, ya, karena detail. Kemudian apalagi menginginkan prestasi yang berkualitas. Artinya pasti seorang pemimpin melankolis itu minta timnya ini, ya, kita prestasinya harus yang bagus nih, berkualitas dan tidak asal-asalan. Dan juga peka terhadap perasaan orang lain. Pemimpin melankolis ini pemimpin yang dia tuh care banget ya, peduli banget. Dia selalu bisa sampai tanya, bisa orang itu udah makan belum ya, gimana keluarganya ya, karena detil ya, gimana anaknya ya, anaknya sekolah nggak ya, itu bisa begitu seorang pemimpin melankolis gitu. Walaupun kalau kita lihat juga, tapi dia maunya standar tinggi, iya, tapi itu dari di sisi lain ya perasaannya peka terhadap orang lain. Ini melankolis. Kemudian berikutnya koleris, sang sutradara. Ya. Sutradara ini hasratnya memang memegang kendali atau mengatur. Ya. Kemudian juga ya kebutuhan emosional kepribadian koleris ini kan tentu kelihatan, tadi kita udah bisa paham ya koleris ini. Satu, penghargaan. Ya. Maksudnya apa penghargaan? Mereka senang apabila Anda menghargai segala yang telah mereka perbuat bagi Anda. Jadi kalau ada pasangan koleris, baik istri maupun suami, pasangannya itu kan ya si orang koleris ini kan senang banget nih sigap melayani, karena mereka bahasa kasihnya pelayanan. Dia berharap istrinya tuh menghargai pelayanan itu gitu. Ya. Suami saya kategori koleris. Jadi kalau dia sudah melayani saya dalam artian misalnya ya, mungkin dianggap simple ya oleh saya gitu ya. Ya, dia betulkan kacamata saya, terus kita harus senang banget. Aduh terima kasih ya Mas, ya Allah kacamata aku dibetulin lagi. Ya, dia nggak suka kalau ya kita nggak bilang terima kasih karena pelayanannya itu. Ya, nah ini penghargaan butuh sekali orang koleris. Kemudian apalagi tindakan. Mereka senang bekerja dan mengharapkan pasangannya juga memiliki kecepatan hiper yang sama seperti yang mereka perlihatkan. Jadi orang koleris kan senang kerja nih, kepengen juga istrinya harus senang kerja. Ya. Itulah waktu di awal-awal suami saya bilang sama saya bahwa saya ya suka istri yang bekerja. Padahal biasanya orang koleris kan dapat pasangannya pragmatis ya, yang tenang-tenang aja, yang mau istirahat kayak gitu ya. Tapi dia mau kita tuh kerja. Ya. Mereka akan segera kecewa ketika pasangannya perlu tidur siang. Ini dia. Saya dulu karena jarang marah ya, karena seorang pragmatis, jadi kan habis energi. Apalagi dulu sebagai dokter narkoba, ya, walaupun sampai sekarang, tapi dulu tuh betul-betul capek banget. Dan kalau saya tidur siang, suami pelototin gitu. Ya, karena membuat mereka tuh pantang tidur siang, buang waktu kan gitu. Ya. Sudah paham, malah saya disuruh kamu istirahat aja dulu gitu, karena dia tahu bahwa saya seorang pragmatis, istrinya ini, pasangan ini butuh charging energi untuk ya bisa kerja lebih bagus lagi kayak gitu. Tapi karena saya juga tahu suami saya koleris, saya pokoknya kalau ada dia harus sigap gitu, ngantuk pun pokoknya sigap, kalau bisa minum kopi gitu. Yang penting pas ada dia kita betul-betul juga memiliki kecepatan yang hiper ya. Dan kemudian berikutnya apa? Peluang untuk memimpin. Memang orang koleris itu ya selalu ingin memimpin dan juga pasti jadi pemimpin. Itu bakat alami dimanapun. Ya. Dan jangan tantang kekuasaannya di depan orang lain. Ini dulu saya salah ini sebelum mengerti ini. Ya, jadi kalau kami punya yayasan dibangun berdua pas rapat yayasan ya, rapat tahunan, saya sebenarnya bukan nantang, saya bilang bahwa menurut saya begini itu nggak suka. Kenapa? Karena yang ngomong pasangannya. Seandainya saya bukan pasangannya, ini saya temannya atau mitra kerjanya, itu dia nggak masalah. Tapi karena istri, karena pasangan, dia tidak suka ditantang. Setelah saya tahu, pokoknya udah nggak pernah lagi mau nantang atau nggak pernah lagi mau ngasih ide, saran sebelum ditanya, gitu. Diam aja, gemes banget pengen ngasih tahu gitu ya. Nah. Kemudian apalagi sesuatu yang dikendalikan. Jadi mereka membutuhkan sesuatu untuk mereka kendalikan dan seringkali mereka mulai dengan mengendalikan pasangan mereka. Ya, jadi memang ini pasangan koleris ini pasti diatur ya. Berikanlah pekerjaan di mana mereka dapat memegang kendali agar mereka tidak merasa perlu mengendalikan pasangannya. Jadi kalau
ya punya suami koleris dan dia menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru bahkan di rumah, ya sudah biarin aja Bu, biarin. Supaya apa? Supaya ada yang dikerjakan gitu. Ya, nah ini orang koleris. Dalam pekerjaan bagaimana orang koleris? Dapat mencapai lebih banyak daripada siapapun dan dalam waktu yang lebih singkat. Ini memang makanya benar-benar kalau kerja tuh ya efektif banget, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kemudian berorientasi target. Apa tujuannya? Ya, apa maksudnya? Apa targetnya? Itu pokoknya selalu apa. Ya. Dan berkembang dalam kompetisi. Makin banyak kompetisi, makin keren itu, makin berkembang. Ya. Sementara pasangannya menganggap, orang pragmatis kan biasanya pasangannya udahlah segini aja udah. Ya, udah syukur segini aja kan gitu. Tapi orang koleris itu wah ini belum sampai di targetnya kan gitu. Nah ini harus dipahami aja supaya kita ya bisa mensupport ya. Kemudian sebagai pemimpin, bagaimana koleris memimpin? Memang kecenderungan untuk memimpin itu terlihat sekali karena dia memang pandai mengorganize. Ya. Kemudian mempunyai naluri yang kuat akan sesuatu yang berhasil. Intuisinya tuh kenceng banget. Bisa ini, bisa, wah gitu. Ya. Kalaupun nggak bisa, nggak kelihatan juga sih. Ya, tapi yakin banget ini bisa. Terus dinamis dan aktif sangat memerlukan perubahan. Cepat bosan ini orang koleris, makanya selalu ingin apalagi yang kita kerjakan. Ya. Dan yakin dan tidak mudah patah semangat. Ini orang koleris. Itulah kalau kita misalnya pasangan yang pragmatis berdampingan dengan koleris, ini penonton dengan sutradara ini akan saling satu yang penonton akan dibuat untuk senantiasa semangat dan mempunyai target ya, dan yang si koleris mungkin akan ditahan sedikit oleh si pasangan penonton atau pasangan pragmatis ini untuk tidak lari terlalu cepat dia mau mengerjakan macam-macam. Jadi ketemunya kan di tengah ceritanya kan gitu ya. Nah, inilah apalagi sudah koleris melankolis, wah mantap ini Masya Allah. Baik, satu lagi, sanguinis. Ya. Hasad dari orang sanguinis atau orang pilih artis, kepribadian penggembira yang selalu menarik perhatian orang. Ya. Dan kemudian kebutuhan emosionalnya apa? Satu, perhatian. Duduklah, tataplah mereka dan dengarkanlah. Kalau punya pasangan sanguinis ya, yang pilih artis ya. Tidak usah berusaha memecahkan masalah mereka karena mereka hanya menginginkan perhatian Anda. Kalau punya suami sanguinis, sedang cerita seru-seru cerita ini, dan sering kan suka cerita lucu, dengerin ya, duduk, tatap, dengarkan, dan ya sebisanya langsung ketawa. Karena lebih seringnya orang sanguinis pasangannya yang melankolis tadi kan, yang pemikir, yang serius. Jadi kalau pasangannya ketawa-ketawa, santai-santai, merasa jangan santai-santai dong gitu, ya. Tapi ini sebuah kebutuhan emosional orang sanguinis. Jadi kalau ada pasangan sanguinis cerita, kita langsung kalau bisa ketawa aja langsung. Ya Allah lucu banget ayah misalnya gitu ya. Walaupun kadang-kadang menurut kita nggak lucu, tapi ketawa aja dulu. Ini memang kebutuhan emosionalnya. Ya. Kemudian apa lagi? Dukungan. Ya. Mereka tidak suka bila Anda sering mengoreksi, karena mereka akan menyangka Anda ingin menyakiti mereka. Jadi disupport ya. Ya. Jadi karena dia suka cerita dan gembira, kalau dikoreksi patah arang dia. Ya. Kalaupun mau koreksi ya itu sesekali aja koreksi dia. Kalaupun mau kita kasih masukan, lebih baik puji dulu baru kasih masukan. Nah ini. Berupayalah untuk mengucapkan terima kasih dan memuji mereka ketika mereka menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kenapa? Karena orang sanguinis orang spontan. Kadang-kadang nggak bisa detail. Tapi kalau dia sudah bisa mengerjakan sesuatu detail, walaupun tidak standarnya melankolis, ya bilang terima kasih dan puji. Ya. Karena ini akan membuat seorang sanguinis akan jadi lebih baik lagi. Kemudian apa lagi? Kasih sayang. Ya. Ini dari 4 watak ini yang kebutuhan emosional kasih sayang ini hanya sanguinis. Ya. Mereka memiliki daya tarik ke kanan, sehingga selalu ingin mendapatkan kasih sayang berupa pujian dan kata-kata pendukung. Kalau punya suami sanguinis ya, atau istri yang sanguinis, ini penting sekali. Yang bahasa kasihnya memang kata-kata pendukung. Dengan begitu maka dia akan jauh lebih baik lagi dan dia akan juga ya mau berupaya untuk ya sedikit detail. Karena biasanya sanguinis ini pasangannya ya kemungkinan besar melankolis. Ini.
Kemudian ya apa yang dia butuhkan lagi? Kegiatan. Ya. Jangan abaikan permintaan pasangan seorang sanguinis ini, pasangan yang sanguinis, untuk keluar atau melewatkan waktu bersama teman-temannya. Ya. Pasangan sanguinis ini baik laki-laki perempuan itu ada waktu lah, paling tidak sebulan sekali lah ya. Itu udah minim banget. Aku sama teman-temannya ya, misalnya gitu, yang misalnya istri ya, atau yang suami, ya. Suami saya koleris sanguinis, jadi kalau dia sudah minta kayak naik motor, ya saya harus kasih. Walaupun kesel juga gitu, Sabtu-Sabtu pergi gitu ya misalnya. Tapi saya tahu persis sebulan sekali minimal ada waktu dia bersama teman-temannya. Karena memang orang sanguinis ini orang yang butuh ya teman, karena nanti dari teman itulah nanti akan ada tambahan pekerjaan-pekerjaan. Rencanakanlah acara-acara khusus bagi Anda berdua di luar rumah. Jadi kalau kita yang untuk menunjukkan, ayo kita terima, gitu. Karena biasanya pasangan sanguinis, tapi ajak, mungkin tidak setiap hari, ya, tidak setiap minggu juga, apalagi pandemi kayak gini, ya sebulan sekali lah juga. Inilah yang dibutuhkan ya oleh seorang sanguinis. Ya. Makanya sanguinis itu ciri khas. Kalau ada kumpulan lagi ngumpul orang dan dia paling seru, Tuhan apa sanguinis punya kekuatan ya, kreativitas warna-warni, ada aja idenya, ada aja dia usulan-usulan idenya yang warna-warni, seru ya, penuh optimisme, kemudian berharga dalam hal menggembirakan orang lain ya, dan senang menghibur. Makanya hampir semua pelawak itu ya sanguinis ya, kecuali stand up comedy. Kalau stand up comedy itu pelawaknya pasti hampir semuanya 90% orang melankolis. Tapi kalau yang ludruk, lenong atau yang spontan-spontan itu rata-rata sanguinis. Kemudian sebagai pemimpin bagaimana pemimpin sanguinis? Membangkitkan semangat. Karena seru ya. Terus menginspirasi orang untuk bekerja. Kemudian juga pandai membujuk dan menghibur orang, ya, dan senang membuat kegiatan yang kreatif dan senang mengajak orang yang banyak, ya. Ini pemimpin sanguinis ini memang senang banget, seru ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang seru, dan dia memang sanguinis kalau nanti kombinasinya sanguinis koleris, artis dan sutradara, atau kebalikannya sutradara dan artis. Ya ini senang dia punya power itu di luar ruangan gitu. Jadi pasti dia akan ajak timnya untuk sering keluar ruangan atau jalan-jalan dan kemana gitu. Nah inilah tadi 4 watak yang sudah kita tahu kebutuhan emosionalnya. Ya. Mungkin sebelum kita minta tanggapan Pak Peri, ya saya ada sedikit kasih ilustrasi boleh ya. Ini juga boleh ya boleh ya Bu. Ya silakan Bu. Nah, ini Aziz Gagap. Kira-kira ini wataknya apa ini Aziz Gagap ini? Ya, karena di sini nanti saya akan kasih sedikit tips untuk mendeteksi orang dari wajah gitu ya. Aziz Gagap ini sebetulnya kalau kita lihat wajah dan memang aslinya ya orang kategori pragmatis, orang damai. Dari mana lihat wajahnya? Orang pragmatis itu biasanya sudut mata turun, walaupun nggak turun banget ya, tergantung dia punya keluarga bagaimana gitu ya. Dan tergantung usia juga ya, kalau kita kan makin usia ya makin turun juga kulitnya. Kemudian sudut bibir naik, walaupun dia tidak senyum. Ini orang pragmatis ini. Ya. Siapa lagi kira-kira artis yang pragmatis? Ya, kita lihat ya. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ini orang damai loh. Makanya sering terserah ya. Dia punya sudut mata turun dan sudut bibir naik sebetulnya. Raffi Ahmad. Ini punten sekali, ini buat ilustrasi saja ya. Kita lihat pasangannya. Ya, kita lihat pasangan menarik ini Bu. Nah, ya. Ini ambilnya selebriti ya, karena mereka boleh. Ya, nah kalau biasanya walaupun orang belum belajar watak, maka kecenderungan dapat pragmatis ini dapat pasangannya koleris ya. Nah ini kita lihat ya, Raffi Ahmad pragmatis sanguinis, Nagita koleris melankolis. Ini adalah pasangan yang dua wataknya itu beda banget, dua sisi wataknya beda banget. Tapi ini sebetulnya soulmate banget.
Tapi itu tadi di awal-awal pernikahannya ini pasti karena beda banget, berantemnya sering ini. Ya, nah ini kita lihat ya, Raffi Ahmad ini plekmatis sangat. Muka, sudut mata dan sudut bibir itu kita untuk mendeteksi watak yang utama atau yang dominan. Ya, bukan watak kombinasi nanti kita lihat dari perangainya gitu. Ya, nah ini plekmatis. Baik, sekarang kita lihat plekmatis seperti ini ya. Baik. Sekarang Afgan. Wah, kira-kira wataknya apa nih Afgan? Ada yang milenial nggak hari ini? Yang banyak nih sebetulnya milenial. Ayo. Apa ya Bu ya? Ya, Bu Is lihat Afgan gimana? Gimana orangnya? Antara plekmatis, melankolis, melankolis mungkin Bu. Melankolis. Kalau lihat lagu-lagunya. Ya? Lagu melankolis kalau yang bawain bukan orang melankolis juga nggak enak. Iya ya Bu ya. Melankolis. Dari mana kita lihat wajahnya? Ya sudut mata dia juga turun, bibir juga turun. Mungkin kita lihat dari sisi yang ini dulu ya. Nah ini lebih kelihatan banget ini melankolis. Ya. Terus siapa lagi yang kira-kira artis melankolis ini yang ngetop-ngetop aja ya kita bahas ya. Ari Lasso. Muda sampai pun usia sekarang kelihatan sekali ya sudut mata. Ini namanya wajah serius soalnya. Melankolis. Tapi aduh kalau nyanyi semuanya ya, dan kalau zaman saya barangkali ya, mungkin zamannya Bapak Ibu juga ada yang sama kayak saya nih, Mas Krisya ya, ini sangat melankolis banget ya. Jadi sudut mata turun dan bibir, dan ini semua orang serius, orang yang hati-hati, dan kalau akan karyanya itu selalu sempurna gitu. Ya. Dan dikenangnya Mas Krisya sampai sekarang, Masya Allah. Dan sekarang kita lihat pasangannya Mas Krisya ya. Ya, Mbak Damayanti Nur ya, ini dua-duanya sudah umum ya. Ini lihat ya Mas Krisya ya. Krisya ini kan melankolis. Beliau ini almarhum ini melankolis plekmatis. Dia yang sempurna dan damai. Dan kemudian istrinya koleris melankolis. Jadi mereka soulmate-nya di koleris plekmatisnya, dan ada watak yang sama, melankolis. Ya, ini namanya watak sahabat. Ini walaupun cuma satu sisi saja beda, satu sisinya lagi persahabatan. Maka di awal-awal pernikahan Mbak Damayanti dan Mas Krisya ini, kalau kita pernah nonton filmnya, itu sangat mesra karena sama-sama melankolis. Ya, sangat mesra, dan jarang bertengkar karena ada sisi watak yang mereka sama-sama tahu gitu. Ini namanya soulmate dan satu sisi persahabatan satu sisi. Ya, ini dia. Ya, jadi dalam rumah tangga ada yang gitu, ada yang beda banget ya kayak Raffi Ahmad dan Nagita tadi, dan ada yang satu sisi sama, satu sisi beda. Ya, ini. Kemudian kayak gini ya, ini perbandingannya nanti dengan plekmatis dan melankolis. Kalau sudut mata sama-sama turun, cuma sudut bibir. Ya. Kemudian Ahmad Dhani, ya. Kira-kira watak apa nih Ahmad Dhani? Ya. Sanguin kali Ahmad ya Bu ya. Dhani. Artis, ingin tampil. Sanguin lebih gembira ya. Satu lagi, koleris. Hasrat mengatur kan tinggi banget Ahmad Dhani. Ya, kan dia pemimpin banget itu. Ya. Dan bagaimana orang koleris dari sudut mata dan bibirnya? Ya, dia ke atas ini. Ini kalau lebih muda lagi ya, saya nggak dapat foto yang lebih muda lagi naik ini sudutnya. Atau kalau dia tutup mata sudutnya naik. Ya. Ini orang koleris ya, pemimpin banget ini, hasrat mengatur. Ya. Siapa lagi yang kira-kira orang koleris barangkali kalau di artis Indonesia? Yang sama-sama botak juga? Deddy Corbuzier. Ini punten ini, saya ambil cari yang kelihatan matanya ya. Walaupun Deddy misalnya ya dia ada Cinanya gitu ya, turunan Cinanya, tapi tetap ya jelas banget dia punya koleris, bahkan kolerisnya koleris melankolis beliau ini. Iya. Ya. Baik, ini punten juga nih, kita mau lihat pasangan ya, kita lihat pasangan Ahmad Dhani. Ya, kita bahas ya, untuk dibahas ya. Ahmad Dhani koleris melankolis. Ini jadi jus ini Bu. Ini kita mau bahas secara watak. Ahmad Dhani koleris melankolis. Pada saat sama Maya ya, itu ketemunya soulmate-nya itu Maya ada sanguinisnya. Tapi ada watak yang sama, koleris nih. Makanya mereka sama-sama kuat ya Bu ya. Kuat sama-sama. Tapi di sisi lain pada saat itu mereka sama-sama ya hebat dan sama-sama punya
punya kegiatan, punya prestasi, gitu. Ya, sama-sama nih. Jadi ketemunya di soulmate-nya antara melankolis sanguinis ya, Maya spontan, Ahmad Dhani yang detail gitu. Nah, pada saat dengan istri keduanya ini, ya, Mulan Jamila plekmatis sanguinis atau sanguinis plekmatis. Jadi Ahmad Dhani kalau sama Mulan Jamila sebetulnya dia dua sisi yang berbeda gitu. Ya, koleris plekmatis itu sisi bersilangannya, melankolis sanguinis juga sisi bersilangannya gitu. Jadi kalau misalnya baca ketemunya di mana tuh Bu Dokter? Oh iya, Ya. Ini Pak Ferry. acara insert. Ya, insert ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa insert ya. Nah, ya ini sebetulnya kalau seandainya dulu tetaplah Mas Dhani sama Mbak Maya sampai sekarang, ini mereka maju banget. Kan? Maju sekali mereka. Dia punya perusahaan pasti yang bagus banget. Hanya kalau kolerisnya sedang titik kelemahan muncul, ya sukses banget. Kalau titik kelemahannya muncul, ini bisa adu membentak sebetulnya. Karena koleris. Apalagi kalau istrinya misalnya nggak ngaji, nggak taklim gitu. Kemudian pas masuk orang ketiga ini, mungkin Mas Dhani pada saat itu dia membutuhkan pasangan yang plekmatis. Ya, pasangan karena capek banget mungkin koleris ketemu kolerisnya. Ya, plekmatis ya. Ya, koleris plekmatis ini kan dia koleris plekmatis kan itu soulmate-nya kan, dia bersilang dan melankolis sanguinis gitu. Ya. Sebetulnya sih ini nggak ada yang salah sebetulnya. Yang salah tuh lagunya Pak Ferry. Teman tapi mesra. Ya, yang keliru adalah mereka tidak menjalankan prinsip Islam pada saat itu. Harusnya nggak boleh teman perempuan tinggal di rumah itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu keliru sekali. Di situ kelirunya gitu. Tapi dari sisi watak saya hanya mau kasih lihat emang begini lah ini. Ya. Terakhir ya koleris ini ciri khasnya. Kalau misalnya contoh real kayak misalnya Pak Riki nih, kelihatannya gimana tuh Bu Aisyah? Kalau kita mau exercise. Ya, kita bahas nanti ya. Ini dia. Ini satu lagi kita lihat yang sanguinis ya. Oh iya, benar. Sanguinis, ya kira-kira siapa sanguinis? Ya, the one and only. Mas Tukul. Tukul ini sanguinis banget. Ya, dia sudut mata naik, bibir naik. Ya. Saya pernah satu kali diundang di Bukan Empat Mata, itu saya perhatikan banget. Ya, ini ramah banget, supel dan dia nggak detail. Jadi kalau nanti misalnya produser acara Bukan Empat Mata itu tidak memberikan teks yang detail, dia cuma dibisikkan, terus dia improvisasi sudah. Ya, karena orang sanguinis itu kemampuan improvisasinya jago banget itu, apalagi orang panggung ya. Nah ini, jadi beliau ini sanguinis ya. Dulu mantan istrinya ya, Ibu Susi Similikiti itu melankolis koleris banget itu. Ya, itu cocok banget. Makanya manajernya kan Susi Similikiti almarhumah dulu. Ya. Dan contoh lainnya Judika. Judika ini sanguinis. Ya, ini sudut mata ke atas, bibir juga ke atas dia. Maka kemudian kita ambil satu contoh keluarganya Judika dengan Duma. Ini Judika sanguinis plekmatis, Duma melankolis koleris. Walaupun mereka tidak belajar watak, tapi otak atau jodoh kodarnya itu selalu mencari ya pasangan terbaliknya gitu. Ini juga pasangan yang dua wataknya berbeda. Jadi dalam suami istri itu nanti ada dua watak yang berbeda, ada yang beda satu sama, ya. Tapi sebetulnya kalau belajar dari lebih mendalami tentang watak dan kemudian bersyukur menerima, ya alhamdulillah malah keren banget sebetulnya. Ya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi kalau nanti simpulkan, ya, memang ekstrovert itu cirinya sudut ke atas. Ciri ekstrovert sudut ke atas, ya. Ciri introvert sudut mata ke bawah. Ya.
Kemudian nanti ciri yang people oriented ini atau relationship oriented itu bibirnya aja ke atas. Kalau yang task oriented itu orientasi tugas itu karena serius ya, bibir memang ke bawah gitu sudutnya. Ya. Tapi sekali lagi ini memang watak yang dominannya kita lihat ya, bukan yang kombinasi. Kombinasi nanti dari perangai berikutnya gitu. Ini watak dominannya seperti ini. Dan memang kalau nanti ada misalnya suami istri ini seringnya ya bersilang seperti ini atau bersilang seperti ini, atau ya misalnya dua-duanya bersilang tadi kayak Judika dan Duma, ini Judika, ini Duma ya. Raffi Ahmad juga gitu, ini Raffi Ahmad dan ini juga ya ini Nagita ya. Kemudian tadi Mas Krisya itu ya, Mas Krisya-nya melankolis plekmatis dan kemudian Mbak Damayanti Nurnya koleris melankolis. Ini juga bisa seperti itu. Yang biasanya pasti ada ketertarikan kontra dulu satu, baru nanti ada yang kalau puzzle itu kan ada sisi yang di pinggir-pinggir itu kan sisinya sama tuh yang di pinggir-pinggir ya. Nah, tapi kalau yang puzzle di tengah itu, yang di tengah banget, nah itu yang beda-beda itu. Ya. Tapi apapun itu, seandainya kita sudah ya mengucapkan ijab kabul karena Allah, ya, itu semuanya insya Allah bisa diatasi. Apalagi ditambah ada konsep seperti ini, semakin oh ya udah alhamdulillah gitu. Ya, terima dengan senang hati dan alhamdulillah. Terima kasih dan saya kembalikan.